Oke, selamat siang. Lanjut lagi nih teman-teman. Ini saya lagi dengerin orang, siapa lah, aku juga begitu atensi siapa beliau. Cuman yang saya dengerin omongannya, ngomongin masalah sebenarnya basically-nya sih ingin saya nerokan, saya belokkan ke TikTok affiliate gitu ya. Sebenarnya mau TikTok affiliate nih, mimpi kita apa sih teman-teman? Nah ini yang perlu kita gaskan dulu di awal. Pertama kita adalah ya pastinya kita ingin mendapatkan uang kan, TikTok affiliate, betul ya. Dan ini, atau kalau bahasanya orang tadi, experience apa yang ingin kamu dapatkan lah. Tapi kalau bahasa gobloknya saya gitu ya, kita affiliatean itu mau ngapain, mau dapat apa, jumlahnya berapa. Nah gitu. Kalau saya ya langsung tak gendengkan aja. Saya pingin dapat 100 miliar gitu misalkan. Miliar per hari. Karena apa? Dengan 100 miliar per hari, saya bisa sedekah 1 miliar per hari. Nih, ayo berani gila, mimpi gendeng, mimpi edan. Masalah hasil, lagi-lagi, ini kita mulai dulu di awal mindsetnya bahwasanya kita mau ngapain, memulai TikTok affiliate ya. Langsung aja tembak, mau dapat 100 juta per hari, 10 juta per hari, 1 miliar per hari, 100 miliar per hari. Yuk, kita pilih 100 miliar per hari. Ini yang tanam, pantek, print, tempel. Ya. Nah, kenapa? Why? Kok 100 miliar? Karena cita-cita saya tertinggi satu lagi adalah saya pengen bisa sedekah 1 miliar per hari. Bayangin. Kita mimpikan, kita bayangkan, kalau kita bisa berbagi 1 miliar per hari, apa yang akan kita lakukan? Saya kadang-kadang kebayangin, ngabisin nyari duit 1 miliar memang susah. Tapi ngatur duit 1 miliar dibagi, tapi untuk hal positif, untuk bertumbuh, bukan cuma kasih sebar-sebar terus habis jajan, enggak. Tapi gimana orang, saudara kita misalkan membutuhkan, kita bantu supaya dia bisa bertumbuh. Nah, ruwet kan? Oke, intinya yang pengen saya ajak teman-teman adalah niatnya adalah mimpilah setinggi mungkin. Cemplok. Nah, oke, saya pengen sambungkan dengan bahasanya beliau tadi ya. Nah, setelah itu, setelah mimpi, cita-cita, dan ininya kita tetapkan, apa yang mesti kita lakukan gitu ya. Show up the process. The process. Jadi, ikhtiarkan habis-habisan. Kita boleh mimpi tinggi segala macam, tapi kalau tanpa kita ada proses yang kita ambil konkret nyata, ya misalkan kalau kita lakukan sekarang adalah apa? Upload tiap hari, 5 kali, 10 hari, 10 kali, 100 kali, ya whatever lah. Konsistensi. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Terus satu lagi, tadi saya masih ada, terus skill apa yang mesti kita miliki supaya mendapatkan high income. Kalau saya pentokan 100 miliar tadi per hari gitu ya, kemampuan apa yang perlu kita kuasain? Nah ini teman-teman, ini masih nyambung ke yang tadi ya, ikhtiar tadi. Ikhtiarnya kita perlu mengasah, mendapatkan, memiliki skill-skill tersebut. Nah, saya coba cari di ChatGPT, goals contribution. Judulnya kurang lebih kayak gitulah, ya. Jadi kemampuan apa aja yang mendukung supaya kita bisa menghasilkan high impact, penghasilan dahsyat di TikTok affiliate. Pertama, dalam tim kerja mana ya tadi? Oh. Nih, high income skill. Jadi skill yang bisa mendapatkan pendapatan tinggi di TikTok nih. High income skill untuk mendapatkan duit dari TikTok affiliate apa? Pertanyaanku gitu. Ini dijawab apa sih? High income skill dari si ChatGPT. Siapa tahu ada benernya, yuk kita coba aja. Pertama, copywriting. Copywriting, kemampuan menulis teks promosi yang menarik dan persuasif untuk memikat audiens membeli produk. Sebenarnya copywriting ini sekarang kita udah mudah ya. Tidak banyak mikir. Ya, mungkin ini bahasanya apa? Hook. Ya, jadi sebenarnya kalau kita mau jualan ini, yang kita mau pahamin tuh bahasanya nanti gimana ya?
supaya orang kalau aku ngejelasin ini termehek-mehek sampai terngilu-ngilu, kalau nggak beli moncrot, kalau nggak beli nangis, kalau nggak beli gantung diri. Seakan-akan seperti pokoknya intinya kalau udah ngomongin masalah ini orang pasti beli. Orang beli ini karena saking gokilnya, saking menariknya, saking kerennya tutur bahasa kita, copywriting, pembahasannya, tulisannya. Wah, orang tuh yang tadinya nggak peduli sampai, wah ini gue banget, gue harus beli, penting. Pernah nggak sih ngalamin? Contoh saya pengen mic inilah dulu gitu ya. Ini ibaratnya siang dan malam saya terngiang-ngiang. Ya, ternyata pengen beli barang ini. Datang dengan riang gembira di unboxing, di testing, dikontenkan. Wah, cadas ya. Lagi-lagi ini saya bikin konten ini untuk belajar teman-teman ya. Oh, sebenarnya saya belajar itu, tapi sampaikan aja ke teman-teman semua. Kalau ada baiknya gaskan, kalau ada buruknya buang ke laut ya. Kedua, video editing. Suka tidak suka memang video editing ini urgent. Minimal basicnya, kemampuan membuat konten video yang menarik dan berkualitas tinggi. Nah, kalau kita pengen mendapatkan uang dari TikTok yang benar-benar yang maksimal, yang keren, yang mimpinya tadi 100 miliar, 1 miliar segala macam, salah satunya kemampuan video editing. Contoh membuat video review produk atau video unboxing yang estetik. Nah, kenapa penting? Video yang menarik lebih berpotensi untuk FYP, menarik perhatian dan meningkatkan konversi. Bener, nak? Nah, menariknya ini pun nanti akan diulik lagi. Ngedit itu bukan sekedar ngedit, bukan sekeren-keren doang, tapi yang ada ruhnya, yang ada jiwanya. Kalau teman-teman nonton drakor, drama Korea, itu contoh. Terus lagi-lagi ada iklan video-video Thailand. Itu gendeng itu. Menyentuh emosi jiwa, quality gambar oke, suara oke, story ceritanya di luar nalar, dan bisa menyentuh jiwa, emosionalnya mantap. Jadi bukan cuma sekedar nyambungin video, jedak-jeduk, pak. Itu kalau levelnya udah gendeng. Gimana caranya kita jualan di TikTok affiliate, tapi kelas kualitinya Hollywood. Nah, gendeng lagi kan? Andaikan itu bisa dilaksanakan, boleh video setengah menit, 15 detik, 1 menit, quality Hollywood. Ya standar tertinggi film sekarang kan ya Hollywood kan, bukan Bollywood ya. Bollywood juga oke, tapi Hollywood. Nah, secara emosionalnya, kalau aku happy dengan drama Korea, itu nyentuhnya sampai, gitu ya, lubuk terdalam. Content creation, kemampuan menghasilkan ide kreatif untuk konten yang relevan dan engaging. Nah, ini loh, kreatif yang relevan dan engaging. Contoh mengemas produk affiliate dalam cerita menarik atau tips menggunakan produk. Kenapa penting? Konten kreatif adalah kunci untuk membangun audiens loyal. Nah, ini loh, kreatif. Di luar nalar, gak kebayang. Kadang-kadang seakan-akan kita itu masuk ke dalamnya. Kita nyeritain, pernah sih ngerasain nggak lagi hujan-hujan, licin, kepleset, itu rasanya, kayak enak banget kan ya? Kita lagi jalanin anak, dikit-dikit kita keluar rumah. Jalan rumah kita, tanah, lumpur. Tahu nggak kemarin Gus Idam mau ceramah di mana itu? Di Blora. Tiba-tiba hujan terus tahu nggak depannya terlalu lumpur semua teman-teman. Andaikan itu benar-benar terjadi, orang-orang bermandikan lumpur itu dijamin kakinya tenggelam segini. Seakan-akan kita ikut ngebayangin ngerti masalah lumpur di sana. Itu kayak ngatrok kan saya, tapi teman-teman banyak juga. Nah, kadang-kadang kayak saya bahas tadi yang kayak Mas Bro Gedor ya. Itu yang saya lihat beliau tuh kreatif, bro. Dia punya kreativitas yang keren. Tapi memang harus diimprove ya. Segala macam tetap ada. Dan saya perhatiin teman-teman di sini yang komentar, yang saya pantau-pantau TikTok, kreatif, brother. Kita punya kreatif. Nah, gimana sekreatif mungkin dan engaging. Nah, engage itu apa ya bahasanya tuh? Mungkin kayak relate bahasanya. Bener nggak sih? Coba bener kan? Kalau takutnya saya salah. Engage kalau nggak salah gitu ya. Relate tuh, kalau nggak salah relate ya.
Coba tak tanyakan ke sini sekalian aja nih, ke ChatGPT. Oh, relevan dan engaging artinya istilah yang sering digunakan dalam konteks pemasaran konten atau kemudian untuk menggambarkan bagaimana suatu pesan produk atau konten dapat menarik perhatian audiens tuh. Bagaimana menarik perhatian calon lah gitu ya. Wah, ini baru 2 aja udah 10 menit guys. Kita lanjutkan nanti kali ya. Udah 3 dik. Jadi tentang copywriting, video editing, content creation. Ini gimana supaya kita naikin income kita di TikTok affiliate. Menurut aku sih bener nih, ada benernya. Ya sekarang yang bisa kita lakukan. Tapi kuasain betul gimana bikin konten sekreatif mungkin, editingnya sekeren mungkin. Editing itu bukan masa jeda hidup, tapi gimana menyentuh soul. Secara psikologinya, kalau orang diambil gambar dari sini, wah misalkan, saya sendiri juga bukan ahli teman-teman. Ini saya bilang, sama-sama belajar, saya bilang, bener juga ya. Ini saya jadi penasaran, gimana ya bisa mendapatkan duit banyak di TikTok. Ternyata skill-skill inilah yang diperlukan. Pada saat kita punya pasukan tempur, ya kita nggak usah turun sendiri. Content creation, kita panggil tim konten. Video editing, kita bikin editor-editor handal yang pakar di bidang ilmunya. Copywriting, kita panggilin jago copywriting. Kalau kita sudah punya power, kita sudah punya modal, ya nggak? Sudah, tinggal tempur aja, kita tinggal. Tapi sekarang karena kita baru mulai, mimpi dulu, tapi paham dulu. Oh iya, inilah yang diperlukan. Dan 4, social media marketing. Kemampuan memahami algoritma TikTok dan strategi promosi yang efektif. Nah, ini udah masuk ke media marketing. Contoh memanfaatkan hashtag, tren, dan fitur TikTok menjangkau lebih banyak audiens. Kenapa penting? Dengan pemasaran yang baik, konten lebih mudah viral dan meningkatkan traffic. Nah, kenapa kok traffic saya hancur, kemampuan saya di sini remuk. Nah, view saya kok jelek, mulai ternyata ini teman-teman. Ya saya kadang-kadang nggak menggunakan hashtag, kadang fitur TikTok jangkau lebih banyak audiens dan tren. Saya jarang mantau itu. Trendingnya sekarang apa nih gitu. Nah itu juga membawa karena arusnya kan ke sana. Kita ngelawan arus kalau kita kemampuan tinggi sih pede aja. Orang jadi arusnya balik ke kita. Tetapi kita ngelawan arus kita nggak punya kemampuan apa-apa teman. Contoh tren nih. Ya wes nasib pun. Oke teman-teman ini. Sebenarnya ada disebutkan ada berapa, cuman udah videonya panjang. Jadi saya jadi penasaran gara-gara gregetan jadi apa yang dibahas beliau tadi gitu ya. Jadi sebenarnya kita harus berani mimpi dulu, terus langsung dipegang mimpi-mimpi itu setiap hari. TikTok ini kita mau ngapain? Sebenarnya itu ranahnya ya. Kita tulis pengen 10 juta per hari, 100 juta per hari, mimpikan, cita-citakan, tempel, dan setiap hari kita ingat. Terus action kan, ikhtiarkan, tapi cuman ngawur-ngawur, ikhtiar, konsistensi, terus diperbaiki, terus aja cari. Nah, tambah lagi skillnya. Nah, jadi skill tadi ya, minimal ada, dari sebutan tadi ada ya copywritingnya, video editingnya, konten kreasinya, social media marketingnya. Nah ini teman-teman ya, dari hashtagnya udah bagus, konten kreasinya gimana naikin, bener-bener kreasinya sekreatif mungkin. Nah, coba perhatiin deh, teman-teman. Kalau teman-teman nonton yang di TikTok yang non keranjangul, bahkan keranjangul, kreatif yang menarik itu kayak gimana TikTok? Itu kan sebenarnya adu kreativitas di TikTok, bener nggak? Sedangkan saya ini orang yang nggak kreatif, kawan-kawan. Gimana? Dipaksa, tapi ya boleh nggak boleh mundur. Hajar terus aja, bener nggak? Yakin setiap kita punya kreativitas, cuman mungkin soul kreatifnya belum tersentuh, belum jiwa gokilnya belum keluar. Kalau aku dulu pernah baca buku The Sleeping Giant dalam diri kita tuh belum bangkit gitu. Itu yang dulu saya pernah baca. Gimana caranya? Yuk gaspol terus ya. Moga-moga yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kalau buruk buang ke laut, kalau ada kekurangan tolong disampaikan, dikasih masukan, dikasih pokoknya komentar yang saling mempertumbuhkan. Sama-sama belajar kita, teman-teman. Yuk, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.